Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Azlina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan program utility dan lisensi software, yaitu ada freeware, shareware, adware, dan open source. Yang pertama adalah freeware. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa membayar. Singkat kata, freeware adalah aplikasi gratis. Beberapa contoh freeware adalah PineNet, RocketDock, dan CCleaner. Karena software ini bersifat freeware, maka software ini tanpa batasan jumlah dan waktu dalam pemakaiannya. Konten freeware itu pun sendiri beragam, yaitu berupa aplikasi atau software, dokumen, source code, engine web, seperti WordPress, CMS, dan PHP-BB. Yang kedua ada shareware. Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi mereka yang harus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Umumnya, software ini hanya bisa dijalankan pada periode waktu tertentu atau dibatasi dengan jumlah pengguna tertentu, dan setelah itu software tersebut akan terkunci. Contoh dari shareware adalah StyleXP, Windows Builds, dan WinRAR. Dan yang ketiga adalah adware. Adware merupakan kata dari bahasa Inggris yaitu ad yang berarti iklan dan ware yang berarti perangkat. Pada dasarnya, adware adalah suatu program iklan yang difungsikan untuk menguntungkan semua pihak. Apa sih fungsi dan keuntungan dari adware? Adware sendiri memiliki manfaat, yaitu penyalur informasi yang mungkin dibutuhkan oleh seorang pengguna dengan menyajikan iklan yang relevan. Sementara pengiklan mendapatkan keuntungan dari pengguna dengan menggunakan produk mereka. Sementara penyalur iklan mendapatkan keuntungan dari hasil menampilkan iklan kepada pengguna. Yang jadi masalah pada adware yang sekarang ini lebih dianggap sebagai perangkat perusak yang berbahaya. Terkadang, penyalur iklan tidak bertanggung jawab kepada pengguna dengan memaksakan untuk menggunakan produk iklan yang belum jelas informasi dan latar belakang produk pengiklan yang mungkin memiliki virus berbahaya bagi perangkat pengguna, entah itu PC Windows, Linux, dan Android smartphone. Yang keempat adalah open source. Open source adalah sebuah label atau lisensi pengembangan yang pengelolaannya tidak dikoordinasi serta dikontrol oleh seorang individu atau sebuah lembaga pusat saja. Open source dikoordinasi oleh pengguna yang saling bekerja sama dalam menggunakan source code atau kode sumber yang tersedia bebas dan dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapapun. Contoh dari software atau aplikasi yang menggunakan lisensi open source adalah Audacity dan Lantern. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga pemirsa yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.